Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para mahasiswa, mahasiswi dan juga para pelajar semuanya. Kali ini kita akan membahas kaidah yang berikutnya, yaitu tentang atof. Atof dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kata sambung. Kata yang digunakan untuk menyambung dari satu kata dengan kata yang lainnya. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Al-mabahith. Al-atfu huwa tabi'un yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil ataf. Ataf adalah kata yang mengikuti kata sebelumnya dan di tengah-tengahnya terdapat salah satu huruf ataf. Jadi jika ada dua kata, khususnya kata benda dan bisa juga dengan jumlah ya, atau juga dengan fiil, bisa semua. Nah, dua kata tersebut di tengah-tengahnya terdapat huruf ataf. Ya, misalnya saya dan ayah. Dan, jadi ada saya, ada ayah. Nah, tengah-tengahnya ada dan. Nah, dan itulah sebagai huruf atofnya. Saya sebagai maktuf alaihnya dan ayah sebagai maktufnya. Baiklah, kita perjelas lagi dengan keterangan-keterangan yang setelahnya. Al-maktuf, maktuf adalah atau maktuf yatba'ul maktufa alaihi fi i'rabihi. Maktuf ya, atau kata yang kedua ya, yang terletak setelah huruf ataf itu mengikuti maktuf alaih, yaitu kata yang pertama, fi i'rabihi dalam kedudukan i'rabnya. Ya. Jika rofa maka rofa, ya, jika nasab ya maka nasab, jika jir ya jir, jika jazm ya maka maktufnya harus jazm. Pokoknya harus mengikuti maktufnya. Ya, harus mengikuti maktuf alaihnya, ya, maktuf alaihnya atau kata yang pertama dalam i'rabnya. Baik, kita lanjutkan. Qad yu'taful ismu 'alal ismi. Terkadang isim itu diatofkan dengan isim. Ya. Jadi ataf ini bisa isim dengan isim, wal fi'lu 'alal fi'il, bisa fi'il dengan fi'il, wal jumlah 'alal jumlah, bisa juga jumlah dengan jumlah atau bentuk yang sudah jadi kalimat sempurna, ya, SP subjek predikat, ya, dengan SP subjek predikat berikutnya atau jumlah berikutnya. Yang isim dengan isim, contohnya tadi misalnya Ahmad dan Ibrahim pergi ke sekolah. Ahmad wa Ibrahimu yadhabani ilal madrasah. Misalnya seperti itu. Ya. Yang fi'il misalnya Ahmad hadara wa ta'allama ilma al-fiqhi. Nah, Ahmad hadir dan belajar ya, tentang ilmu fikih. Nah, jadi hadir dan belajar itu fi'il dan fi'il. Ya. Kemudian yang jumlah misalnya kitabun kabirun wa kitabun nadhifun. Nah, kitab yang besar dan kitab yang bersih. Dan fil fasli, di dalam kelas. Nah, itu contohnya ya, seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan
ke materi berikutnya, min hurufil atfi. Di antara huruf-huruf ataf adalah satu, wawu. Wawu, ya. Ini dalam bahasa Indonesia artinya adalah dan. Wawu ini artinya dan. Kalau dalam bahasa Arabnya, tufidul ishtirak fil hukm, ya, berfaedah untuk menggabungkan di dalam hukumnya. Ya. Contohnya, ya, misalnya, ashtari al-qalama wal kitaba. Saya membeli pulpen dan buku. Nah, pulpen dan buku, nah, itu kedudukannya sama sebagai maf'ul bih atau objek, kan? Itu hukumnya sama. Al-fa'u, yang kedua al-fa'u, yaitu huruf fa. Tufidul ishtirak fil hukmi ma'at tartibi. Memberikan faedah untuk menggabungkan di dalam hukum disertai dengan urut. Maksudnya urut, ya, ini dua kata ini posisinya adalah berurutan. Misalnya, ya, misalnya adalah dakhala at-talibu fal ustadzu. Ya. Seorang siswa masuk lalu guru. Ya. Jadi siswa masuk dulu, disusul langsung oleh gurunya. Nah, jadi kata lalu di sini itu berfaedah untuk memberikan hukumnya sama tetapi memiliki tertib urut, ya, lalu, ya. Misalnya dalam bahasa Indonesia, Ahmad masuk kelas, lalu Ibrahim, lalu Muhammad, lalu Abdus Somad, lalu Ismail. Nah, itu lalu itu maksudnya secara urut, secara tertib. Itu makna fa. Kemudian thumma. Thumma ini artinya kemudian. Bedanya fa dan thumma itu, kalau fa secara langsung berurutan tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi kalau thumma ini memiliki jeda tempo waktu yang cukup lama. Ya. Tufidul ishtirak fil hukm ma'at tarakhi. Memberikan atau berfaedah untuk menggabungkan di dalam hukum tetapi atau ma'at tarakhi, ya, disertai dengan tempo atau jeda waktu. Ya. Contohnya, Ja'a al-muslimuna, thumma al-muslimati. Ya. Jadi datanglah para muslim laki-laki, ya, sudah duduk di majelis atau di masjid, ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, cukup lama disusul dengan para muslimah, ya, ibu-ibu muslimat itu menusul, ya, setelahnya. Itu contoh, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu au. Au ini artinya adalah atau. Atau ini punya faedah berbagai macam. Ada lisyaki, untuk meragukan. Wa qad ta'ti litakhyir, atau juga terkadang bermakna memilih. Au lil ibahah, atau untuk membolehkan. Dan saya kasih contoh, misalnya atashtari alkitab awil qalam. Dan apakah kamu akan membeli kitab atau pulpen? Nah, ini maknanya adalah untuk memilih. Dan
Kamu memilih mau beli kitab atau pulpen. Nah, au-nya di situ adalah untuk memilih. Ya. Atau yang untuk ragu-ragu atau lisyak. Ya. Lisyak misalnya khudil kitab awil qalam. Dan khudil kitab awil qalam. Dan ambillah pulpen atau buku. Nah, ambillah buku atau pulpen. Nah, itu berarti ragu-ragu. Ya. Mau mengambilnya buku atau pulpen. Itu contoh yang au. Ya. Kemudian yang bal. Bal ini faedahnya lil istidrak. Nah, lil istidrak ini dalam bahasa Indonesia artinya tetapi, ya, yaitu memiliki atau menemukan makna baru. Idza kana ma qablaha manfiyan. Nah, syaratnya bermakna tetapi jika sebelumnya ada huruf nafinya. Ya. Walil idrab idza kana ma qablaha muthbitan, dan idrab, ya, artinya itu justru menguatkan, ya, atau dalam bahasa Indonesia artinya bahkan, ya, jika sebelumnya itu tidak ada huruf nafinya atau kalimat tersebut kalimat yang tetap, ya, yang tidak ada huruf nafinya. Huruf nafi itu huruf yang meniadakan. Nah, saya contohkan yang bimana al-istidrak, yaitu bimana tetapi. Contohnya, ya, ma jaa Ahmadu, ya, bal Ibrahimu. Ya, artinya Ahmad tidak datang, akan tetapi Ibrahim yang datang. Ya. Yaitu kalau depannya ada ma, ya, yang bermakna nafi, maka bal itu bermakna istidrak, yaitu tetapi. Ya. Tetapi jika tidak menggunakan ma, bisa pakai la juga, ya, itu berarti bermakna al-idrab, ya, bermakna al-idrab. Misalnya ashtari al-qalama bal al-kitaba. Ya. Saya membeli pulpen, ya, bahkan kitab. Ya. Jadi membeli pulpen dan juga kitab. Nah, itu makna bal jika tidak diawali dengan huruf nafi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah huruf la. La ini la nafi, la yang berarti meniadakan. Ya. Lina fil hukmi anil ma'tuf, ya, untuk meniadakan hukum dari ma'tufnya. Ya. Contohnya misalnya, ya, hadara aliyun la khalilun. Hadara aliyun la khalilun. Ya. Ali hadir, ya, tidak Khalil. Maksudnya yang hadir ini adalah Ali, ya, sedangkan Khalil tidak hadir. Ya. Hadara Aliyun la Khalilun. Ya. Ali yang datang dan Khalil tidak datang. Itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya, lakin. Lakin ini maknanya hampir sama dengan bal. Ya. Berfaedah lil istidrak, yaitu untuk menemukan makna baru, ya, atau dalam bahasa Indonesia yaitu tetapi. Wala budda an yasbiqaha nafyun aw nahyun, akan tetapi harus didahului dengan huruf nafi atau nahi terlebih dahulu, ya. Jadi contohnya misalnya, ma kataba Ahmadu
lakin Aliyun. Ma kataba Ahmadu lakin Aliyun. Jadi Ahmad tidak menulis, akan tetapi Ali. Jadi yang menulis itu Ali. Itu ada huruf ma di depannya yang bermakna nafi. Demikian mungkin keterangan tentang atof. Silahkan dipelajari dengan baik, disimak keterangan ini diulang-ulang, dan kemudian dipraktekkan dalam teks-teks yang dipelajari, khususnya teks yang akan dijadikan latihan. Demikian, sampai ketemu lagi di keterangan berikutnya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.